Oke, saya Wafi Putra Ilmiawan. Di sini saya akan menjelaskan dari lanjutan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu FIK, di mana di sini saya menjelaskan pelaksanaan dan penatausahaan APBD. Jadi ada tiga, yakni pelaksanaan APBD, kedua perusahaan dan keuangan daerah, ketiga akuntansi keuangan daerah. Lah, untuk pelaksanaan APBD di sini ada tiga, yaitu pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, kedua pelaksanaan anggaran belanja daerah, ketiga pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah. Lah, anggaran pendapatan daerah di sini yaitu pendapatan asli daerah atau PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Kedua, bagian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dan juga pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Untuk anggaran belanja, yakni digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah. Dan untuk pembiayaan, yakni penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk penatausahaan keuangan daerah ada 6. Yang pertama, penatausahaan penerimaan, yang kedua penatausahaan pengeluaran, yang ketiga penyediaan dana, yang keempat pemerintahan pembayaran, yang kelima perintah membayar, yang keenam pertanggungjawaban penggunaan dana. Jadi dimana yang penatausahaan penerimaan ini, pemelihara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerima yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, penatausahaan pengeluaran, yakni PPKD itu menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA yang telah disahkan. Untuk penyediaan dana di sini yaitu PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan surat penyediaan dana SPD. SPD yaitu surat penyediaan dana ya, atau dokumen lain yang dipersemakan dengan SPD merupakan dasar pengeluaran kas atau beban APBD. Yang keempat, ada permintaan pembayaran. Jadi di mana permintaan pembayaran ini bendahara akan mengajukan surat permintaan pembayaran SPP kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui pejabat pengelola keuangan. Yang kelima, perintah membayar. Jadi di mana perintah membayar di sini yaitu setelah meneliti SPP tadi itu, penggunaan anggaran atau kuasa pengguna anggaran harus menyatakan apakah dokumen SPP telah lengkap dan sah. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, penggunaan anggaran kuasa pengguna anggaran menerbitkan surat perintah membayar SPM. Yang terakhir, pertanggungjawaban penggunaan dana. Pertanggungjawaban penggunaan dana di sini itu bendahara pengeluaran secara administrasi wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang, persediaan atau ganti uang persediaan, tambah uang presiden kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang terakhir, akuntansi keuangan daerah, yaitu sistem akuntansi pemerintahan daerah. Ada 4 prosedur akuntansi penerimaan kas, kedua prosedur akuntansi pengeluaran kas, ketiga prosedur akuntansi aset tetap barang milik daerah, yang kelima prosedur akuntansi selain kas.